Oke, tes cek mic. Baik lagi dengan Vipedik. Hari ini hari Jumat, tanggal 8 bulan April 2022. Kita mulai analisa lagi buat sesi New York malam ini. Dimulai dengan indeks saham. Indeks saham tentu saja kita menggunakan VIX sebagai indikator kita, leading indicator. Jadi VIX sebelumnya sudah berubah dari dari downtrend ke uptrend. Minggu lalu VIX punya short ya, yang kemungkinan di sini sudah capai target, dan short series ini break ketika short series ini yang minggu lalu yang ini di break. Sebelumnya dia sudah nge-trade short dengan ini. Kalau di chart fix yang asli ini sempat break gitu ya, sempat satu tick gitu break, tapi dia tetap down dan nge-trade shortnya. Nah, ketika short series ini di break, fix berubah arah dari downtrend, kemungkinan akan berubah menjadi uptrend. Jadi minggu ini dia pullback di hari Senin, Selasa, hari Rabu kita strike up, ya nggak ada pullback di hari Rabu, dan baru kemarin dia pullback ke retracement longnya lagi, dan bisa dibilang di sini sudah break ya, ini sudah break. Tapi uh, kita lihat lagi karena fix sering banget nge-trade to the tick gitu ya, udah break sedikit kayak gini, ini bisa dibilang kayak to the tick gitu. Jadi kita perlu waspada tetap uh, untuk fix bullish ya, masih bullish selama berada di atas 618, 22,68. Kalau dibulatkan ke bawah 22 dolar. Kemungkinan fix masih bullish untuk sekarang karena masih ada reaksi buy di 618. Dengan untuk indeks ya, terutama S&P. S&P di sini di minggu lalu dia punya short. Ini sebelum close begini nih. Ini di hari Senin. Kita lihat di sini di trade di 1 detik juga gitu ya. Kalau kalau ditarik begini memang break. Ini sebelum close, ini pas Senin buka New York ya, opennya di sini. Jadi makanya narik Fibonacci-nya begini. Ini kalau di trading hours nggak ada, dan dia di trade di 2 detik mencapai target. Dan kemarin hari ini di trade lagi di traditional shortnya perfectly di 50% retracement traditional short. Dan ini yang menjelaskan kenapa fix bisa saja masih bullish, karena indeks saham terutama S&P sendiri masih nge-trade 50% retracement shortnya ya. Jadi untuk S&P bearish selama berada di bawah 4.541. Ya, jadi kalau ada yang belum tahu, fix ini leading indikatornya indeks saham. Jadi kalau fix naik, indeks saham turun. Jadi kebalikannya, inverse dari indeks saham. Nasdaq juga sama. Sebelumnya dia ngebuat double top dan jadi trade di 382. Resisten yang ini.
Nasdaq juga masih bearish selama berada di bawah 618. So di sini trade to the tick bearish selama berada di bawah 618 short. Semua indeks saham berada di bawah resisten. Kita break, mungkin kita bisa lihat lagi nanti malam. Lanjut ke mata uang. USD Japanese Yen mungkin gua ulang lagi dari daily ya, dari weekly. Nah, chart daily. Ini daily ya. Ini dia punya long. Ini. Dari sini dia ngebuat ekstensi. Ekstensi pertama berhasil di trade. Ya. Ekstensi kedua berhasil di trade dan nembus targetnya. Dan ini ada potensi gitu ya. Dia bakal nge-trade dari anchor yang high yang ini, anchor high sebelumnya. Kemungkinan yen nge-trade di daily, tensi daily di 382. Walaupun sebelumnya nih kemarin ada ekstensi yang di break gitu ya, yang ini. Dan kemungkinan ada pelemahan yen, namun di sini di break lagi. Dan ini menurut gua meyakinkan kita bahwa yen nge-trade daily setupnya 382 bullish banget, yen menguat karena tadi sudah ada short yang di break. Ini yang bisa kita jadi patokan garis bullish di atas. Jadi untuk USD Japanese Yen bullish selama berada di atas 618 yang ini, bullish di atas 122,408 dolar. Bullish above. Aussie dari time frame yang besar, dari daily. Di daily dia punya short setup yang original begini, yang di trade di tahun lalu ya. Pas banget di 50% retracement dan belum mencapai target. Lihat minggu ini tadi dia stop di mana? Pas di bawah 618 original setup shortnya. Kita juga punya long setup. Ya, long setup di daily-nya yang di trade sekali berhasil mencapai target, 2 kali berhasil mencapai target. Dan di sini ketika dia sudah nge-break up targetnya jauh gini, lalu ada potensi ekstensi, dan ekstensi ini gagal. Ekstensinya gagal. Ini tadi, ini ekstensinya. Ekstensi gagal, dan setelah ekstensi gagal lalu ada kemungkinan perubahan trend. Itu ketika long gagal, short main. Kita nggak tahu support di bawah yang mana, bisa aja dia ngebuat tradisional atau full retracement lagi. Dan kita gunakan jika memang ada support di bawah, short setup harus di break ya. Jadi kemungkinan Aussie bakal ngebuat series short menuju support tuh. Dan kalau memang ada support di bawah, dia bakal ngebreak trend lagi. Tapi seperti yang kita tahu dari daily tadi, kita punya short setup yang lebih besar yang tadi, yang belum mencapai target. Jadi nggak perlu kaget kalau Aussie bakal terus jatuh. Sampai sekarang dia track down, belum ada retrace sama sekali. Untuk Aussie bearish selama di bawah garis 0,75831 dolar. Euro. Nah, euro berarti dari ini high di tahun
ya 2022 ke low di tahun ini juga. Dan ini dia pas banget di trade di 50% retracement short, dan sampai sekarang belum ada pullback, sama kayak Aussie belum ada pullback. Jadi kita gunakan ini sebagai garis di bawah biris kita, biris di bawah garis nyebutnya. Untuk euro, selama masih di bawah garis 1,10562, euro biris, dan kita masih menunggu jika memang ada opportunity buat join trend itu. Di daily biris, di trend day-nya belum ada pullback sama sekali. Rata kemungkinan ini USD Japanese Yen bakal pullback ke support, Aussie bakal pullback ke resisten, kalau euro juga bakal naik buat ke resisten. Berarti malam ini kemungkinan ada pelemahan dolar. Jika dolar ngelemah, indeks saham bisa naik. Kalau memang mereka bakal pullback ke resisten dan ini pullback ke support. GBP sama kayak euro ya. Ini high di tahun 2022 ke low di 2022. Bisa dilihat di trade di 382 ya, di intraday-nya juga punya pullback. Ini udah di trade sekali. Dan ini yang kedua, trade 50%. Dan bisa dilihat tadi Aussie dan euro kalau memang malam ini bakal squeeze ke atas ke resisten, GBP juga bisa squeeze lagi ke atas. Ini ada setup trade di 382. Ya, 382 di apa ini? Di 38. Jadi bisa aja kalau memang dolar malam ini melemah, dia bisa bisa squeeze ke atas lagi atau bahkan ke original short setupnya ya. Jadi kita gunakan ya setup yang paling besar ini tadi untuk GBP biris. Jadi untuk GBP biris selama berada di bawah 1,32041 dolar. Malam ini bakal naik semua ke resisten. Di dolar melemah untuk malam ini untuk intraday. Kalau dia tetap terus jatuh, maka dolar makin menguat dan kemungkinan GBP bakal menyelesaikan targetnya. Aussie dan euro bakal tetap terus jatuh, dan mungkin yen bakal terus tetap grinding high, tetap rally up. Jika malam ini dolar tetap menguat, dia melemah, kemungkinan bakal squeeze ke setup selanjutnya. Lanjut ke gold. Nah, gold di sini ini daily chart daily low di tahun 2015 ke high yang paling baru. Ini dia di trade di 382. Di series yang kecil ini sebelumnya gold punya long seperti ini. Dan ini yang membuat kita punya dua variasi kemungkinan long setup di daily ya. Bisa jadi karena gold itu suka banget membuat tradisional, jadi tradisional begini kelihatannya di anchor yang ini ke cake yang baru. Kita lihat di sini di 50% dan seperti ini. Jadi ada dua variasi spot untuk di time frame besar ya. Oke.
Yang penting kan garis 618 ya. Nah, di sini dia sedang mengonfirmasi support yang tadi 50% itu ketika dia nge-break short. Ketika dia nge-break short yang ini, dia sedang mengonfirmasi support di bawahnya. Ini di minggu lalu gold di hari Senin ini tadi ya. Ya, ini hari Senin tadi nge-trade 50% ya, dan wedging di sini. Udah nge-break resisten ya. Dia balik lagi ke 50% longnya. Dan dikonfirmasi lagi ketika dia ngebuat low yang baru. Dia mengonfirmasi supportnya lagi. Ketika break 618 seperti ini. Dan hari Kamis atau hari Rabu tadi, atau hari ini, kemungkinan gold sudah nge-trade 382. 382. Setelah konfirmasi ulang support yang ini tadi. Bisa aja dia bakal balik lagi ke 50% lagi, selalu bisa, karena menunjukkan ada potensi wedging lagi ya. Bolak-balik, bolak-balik. Kalau memang malam ini bisa mempertahankan garis long atau garis $1.923 ini sebelum close, mungkin kita bakal rally up, bakal menguat lagi. Jadi untuk gold, selama gold masih berada di atas garis $1.912, gold masih bullish. Gold bullish. Oke, lanjut ke crude oil. Kita lihat dari daily. Di daily kemungkinan kita punya support seperti ini. Sebelumnya support ini sudah dikonfirmasi ketika dia nge-break opposite setupnya kayak gini. Ketika dia sedang nge-break short seperti ini sebenarnya sudah dikonfirmasi, tapi dia gagal mempertahankan long setup setelah break tadi, dan dia kembali ke low ini, dan ini potensi double bottom. Ini potensi double bottom di support daily. Kita juga punya short yang di trade di sini berhasil mencapai target. Bisa dilihat profit taking reaction. Dan untuk konfirmasi ulang support double bottom ini, kita perlu ngebreak short setup dengan anchor yang sama. Jadi untuk crude oil, bearish intraday ya, bearish selama berada di bawah $107,90. Jika bisa di break maka konfirmasi. Dan yang terakhir Bitcoin. Bitcoin ini anchor dari nol ya. Mungkin ini originalnya sudah di trade ini, dan dia gagal ngebuat series di sini. Ketika gagal ngebuat series, gagal buat long, sebelumnya udah ada long yang berhasil di trade ya. Dia gagal ngebuat tradisional, gagal juga ngebuat full retracement. Lalu ada kemungkinan setelah long yang gagal ada short. Dan short setup ini harga yang sekarang itu berada di bawah 382 short daily. Jadi kita masih berada di bawah resisten. Kecuali bisa ngebreak 55,216.000, baru bisa dibilang Bitcoin bullish untuk daily. Sekarang kita masih berada di bawah resisten. Dia sama kayak Nasdaq, bisa dilihat sama kayak Nasdaq. Ini juga ada gua bahas double top
M for murder. Ini M. Ini udah gua gambar sebelumnya. Dia ngikutin fix dan indeks saham. Jadi kita tarik Fibonacci yang sama dengan indeks dan kita gunakan ini sebagai bearish below the line ya. Selama Bitcoin berada di bawah 46,103 dolar, 46.103 dolar, Bitcoin bearish. Ethereum juga sama. Setup yang sama, bahkan Ethereum ini pas banget nge-trade 50% retracement. Short deh. Pas banget. Untuk Ethereum juga sama. Bearish selama berada di bawah 3.113 dolar. Oke, cukup ini aja untuk malam ini. Jika ada yang bingung silahkan tanyakan di Discord. Jika terbantu dengan analisa ini, silahkan share video ini kepada teman-teman yang lain yang mungkin tertarik dengan analisa ini. Cukup sekian, terima kasih, selamat malam.